الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الذاكرين ولذة المحبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. Jemaah yang dimuliakan Allah, Fatih mengajak kepada seluruh jemaah, pertama mari kita selalu berdoa dalam setiap saat, minimal setelah habis sholat yang 5 waktu, doa khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina agar mereka selalu diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah dalam menghadapi gempuran dan jajahan dari Israel, serta Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat Muslim di Palestina. Yang kedua, Fatih mengajak kepada jemaah, mari kita jadikan sholat Jumat saat ini sebagai momentum untuk terus mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah satu-satunya jembatan yang akan mampu mengantarkan kita untuk menduduki derajat mulia di sisi Allah, bahkan mulia di tengah-tengah manusia. Banyak janji Allah, jaminan Allah bagi insan-insan yang bertakwa. Di antara yang paling kita selalu nantikan dan selalu kita harapkan adalah keberkahan. Dan pintu berkah kata Allah adalah takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu penegasan Allah dalam surah Al-A'raf bahwa seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan kata Allah pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tempat takwa bukan di dalam masjid. Tempat takwa bukan di majelis taklim, bukan di tempat-tempat pengajian dan di tempat-tempat yang kita persepsikan sebagai tempat ibadah. Sebab kalau tempat ibadah, masjid, madrasah, majelis taklim kita persepsikan sebagai tempat takwa, maka bagaimana kalau kita sedang di perjalanan, kalau kita sedang di kantor, kalau kita sedang menyetir mobil, kalau kita sedang berolahraga, kalau kita sedang shopping, berarti takwa tidak bersama kita. Padahal sedetik saja kita lepas dari takwa, maka bahaya mengancam kita. Iman lepas sesaat saja dari diri kita, maka apapun yang kita perbuat tidak lagi akan mengikuti aturan Allah. Karena iman sebagai fondasi, sebagai landasan untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sudah memberikan isyarat. Salah satunya dalam hadis Bukhari kata beliau, la yasriqu sariq inna yasriqu huwa mu'min. Bahwa seorang pencuri dia tidak akan mencuri kalau saat itu dia sedang beriman. Mengapa dia mencuri? Karena imannya sedang copot dari dirinya. La yazni zani inna yazni huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau saat itu dia sedang beriman. Mengapa dia berzina? Karena imannya sedang lepas dari dirinya. Ketika iman tidak ada, apapun keburukan bisa diperbuat, apapun pelanggaran-pelanggaran akan dilakukan. Sehingga disitulah pentingnya iman itu harus selalu bersama kita. Takwa itu harus selalu bersama kita, sehingga kita dalam setiap langkah, dalam setiap detik, dalam setiap putaran waktu terus tertinggi dan tidak meleset dari aturan-aturan Allah.
Maka kata Rasulullah, takwa bukan dalam masjid. Bagaimana beliau menegaskan? Kata beliau sambil menunjuk ke dalam dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali menunjuk ke dada beliau. Takwa itu di sini, kata Rasulullah, di dalam dada. Berarti kalau ada di dalam dada, kemanapun kita berangkat, melangkah, beraktivitas, di situ takwa bersama kita. Apa yang harus ada dalam dada yang menjadi inti dari takwa itu? Dalam beberapa tafsir itu dijelaskan, kalimat takwa la ilaha illallah. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah, kalimat zikir. Berarti yang harus dipatrikan, ditanamkan di dalam dada kita, dalam ruh kita, dalam hati kita adalah kalimat zikrullah, kalimat la ilaha illallah. Sehingga dalam hati tidak ada yang mengisi selain Allah saja. Tidak ada yang mengisi, tidak ada yang menguasai hati kita selain Allah saja. Kalau hati sudah diisi oleh Allah, oleh kalimat zikrullah, tidak ada peluang, tidak ada pintu setan untuk bisa masuk. Karena hati itu hanya satu dan harus ada satu yang mengisi hati itu. Maka kalau kita ingin menggenggam inti takwa, hidupkan hati kita, tanamkan hati kita dengan zikrullah, dalam setiap detik selalu mengingat Allah. Pengaruhnya sangat dahsyat jika hati kita ditanami kalimat zikrullah. Kalau setiap detik sudah mengingat Allah, maka di situ pertama ada proses tafsir, pembersihan hati. Penyakit-penyakit hati itu akan bersih, luntur dan terus sampai musnah. Mengapa? Sebab kata Rasulullah, innal quluba la tasdaqu kama yasdaqu minal hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Besi berkarat kan besi, hati juga sama bisa berkarat. Dengan apa karat hati? Dengan penyakit-penyakit hati, ujub, ria, sombong, sum'ah. Itu semuanya yang membuat hati berkarat. Wajilat wa hadikullah, dan alat untuk membeningkan hati. Kalau besi kan dibeningkan dengan amplas, hati juga adalah pembeningnya. Wajilat wa hadikullah, kata Rasulullah, untuk membeningkannya dengan zikrullah, dengan zikir. Ada proses tahwali, pembersihan hati. Kalau hati sudah diisi dengan zikrullah, maka jika sudah bersih hati kita, otomatis di situ ketenangan akan muncul. Maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir hati menjadi tenang. Karena penyakit hati bersih, Allah yang selalu mengisi hati kita, di situ tenang. Tidak ada kita sombong lagi, tidak ada kita gelisah lagi, tidak ada kita gundah lagi. Mengapa? Orang yang hatinya selalu dihidupkan dengan zikrullah, tidak ada kekhawatiran. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesedihan, sebab apapun masalah, apapun urusan, apapun kebutuhan, dia sudah punya sandaran yang jelas, punya pegangan yang kokoh, punya sandaran yang kukuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dahsyatnya jika hati sudah selalu diisi dengan kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Dan orang yang hatinya sudah selalu hidup dengan zikrullah, maka bisa dipastikan, saya yakin, itu akan menjadi satu fondasi ringannya, satu dorongan yang menjadikan kita ringan melaksanakan perintah Allah. Orang yang punya iman, orang yang punya takwa, itu ringan menjalankan perintah, walaupun perintah itu berat, akan terasa ringan. Sebaliknya, jika Allah hilang dari dada kita, iman hilang dari diri kita, takwa hilang dari hati kita, jangankan perintah yang berat, perintah ringan pun akan terasa berat. Contoh saja, iblis. Ketika iblis diperintah oleh Allah, perintah yang ringan. Kata Allah, sujud kamu. Kepada siapa? Kepada Adam. Apa sujudnya? Sujud, membungkukkan badan saja. Itu kan perintah yang ringan. Tapi karena dari diri iblis sudah hilang Allah, yang muncul kesombongannya, iblis tidak melihat Allah yang memerintahnya lagi, tidak memandang Allah yang memberikan instruksi, tapi iblis malah melirik kepada makhluk, melihat Adam. Sosok Adam yang dilihat, kata iblis, aku harus sujud kepada Adam. Adam itu makhluk baru diciptakan, junior, aku senior. Saya diciptakan dari api, dia cuma dari tanah. Aku lebih mulia, kata iblis. Aku lebih hebat, tidak mau aku sujud kepada Adam. Membangkang iblis. Mengapa? Jadi berat perintah Allah. Sebab dari dirinya hilang Allah. Yang ada dalam dirinya muncul kesombongan.
berat perintah yang ringan. Nah, kadang kita pun pada kehidupan sehari-hari kita suka berat melaksanakan perintah Allah itu karena kita suka melirik makhluk, lupa tidak melihat kepada siapa yang memerintah. Ada anak yang berat untuk bakti kepada orang tua. Wah, ngapain saya bakti sama orang tua? Lihat orang tua saya itu jahat, orang tua suka menyakiti, tidak adil, nasibnya tidak sesuai. Dia itu melihat sosok orang tuanya. Padahal kalau orang yang punya iman, orang yang punya sandaran vertikal kepada Allah, tidak akan berbicara begitu. Yang dilihat bukan orang tuanya, lihat Allah yang memerintah kepada kita. Kata Allah, wa bil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua, kata Allah. Seperti apa orang tua tidak peduli, mau seperti apa sosoknya, mau bagaimana perilakunya, yang penting ini perintah Allah. Allah memerintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik saja, jangan melihat orang tuanya. Kita kepada tetangga, kadang berat kita berbuat baik sama tetangga. Ngapain harus ngasih sama dia, dia juga pelit. Ngapain harus senyum, dia juga jutek. Ngapain kita harus baik, dia juga jahat sama kita. Jadi kita itu selalu melihat orangnya, melihat makhluk, melihat perilakunya. Padahal kalau kita mau berbuat baik, jangan melihat makhluk, lihat Allah yang memerintah. Mau seperti apa teman kita, mau seperti apa tetangga kita, mau bagaimanapun sosoknya, yang kita lihat adalah Allah yang memerintah. Kata Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, toleran kepada sesama manusia, sehingga tidak lagi melirik makhluk, tapi melihat Allah yang memerintah. Kita mau taat, mau loyal kepada pimpinan, jangan melihat pimpinan dari mana asalnya, dari mana latar belakangnya, apa partainya, tidak boleh seperti itu. Lihat Allah yang memerintahnya. Kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin. Mau dari manapun pemimpin kita latar belakangnya, bagaimanapun pemimpin kita organisasinya, yang penting ini pimpinan saya. Berbuat baik saja, karena yang kita lihat adalah perintah Allah. Ringan kalau melaksanakan perintah kalau kita sudah melihat Allah. Bagaimana supaya kita bisa fokus melihat Allah, memperoleh yang diliriknya Allah? Karena dalam diri kita ada Allah. Maka tanamkan kalimat la ilaha illallah, kalimat dzikrullah, sehingga kita tidak lagi melirik makhluk dan tidak lagi melihat makhluk. Hanya satu saja yang kita lihat adalah Allah yang memberikan instruksi dan perintah. Contoh lagi supaya kita lebih jelas. Perintah berat akan menjadi ringan kalau Allah sudah hidup dalam dada kita, kalau iman sudah kokoh dan utuh. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim oleh Allah diberi perintah yang berat. Apa perintah kepada Nabi Ibrahim? Harus menyembelih anak Ismail yang baru, anak yang beberapa tahun usianya, yang baru didapat oleh Nabi Ibrahim, satu-satunya anak yang lagi lucu-lucunya, yang ditunggu bertahun-tahun, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, dan lagi lucu-lucunya itu Ismail. Allah memerintah untuk menyembelih menjadi korban. Kalau Nabi Ibrahim melihat kepada makhluk, dia melihat Ismailnya, dia akan menolak. Siapa yang berani, siapa yang tega untuk menyembelih anak, apalagi anak lagi disayang? Tidak akan ada yang sanggup. Tapi Nabi Ibrahim tidak melihat anak yang lagi lucu, yang lagi dia sayang. Tapi Ibrahim melihat Allah yang memerintah. Kata Allah, sembelih sebagai korban. Siap. Nabi Ismail anak soleh, dia juga imannya kuat. Dia tidak melihat bapaknya sebagai seorang ayah. Nabi Ibrahim. Kalau Ismail melihat bapak, melihat makhluk, melihat kepada Ibrahim, dia akan berontak. Apa-apaan bapak harus menyembelih saya? Masa saya anaknya mau disembelih? Nabi Ismail tidak seperti itu, tapi dia melihat Allah. Kata Nabi Ismail, ayah, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Aku siap dan aku ridho. Itulah anak soleh yang kuat iman, bapak yang kuat iman, sehingga perintah yang berat jadi terasa ringan. Itulah pengaruhnya, itulah hebatnya. Jika hati kita sudah diisi dengan zikrullah, setiap detik hati kita hidup dengan mengingat Allah, dan iman terus tumbuh, takwa tumbuh dalam dada kita, sehingga insya Allah apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita akan ringan menjalankan. Mengapa? Karena kita melihat pekerjaan kita, profesi kita, kasar kita itu perintah Allah. Kata Allah, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Bekerjalah, karena itu akan ditil oleh Allah. Kita akan meringan melaksanakan pekerjaan. Maka
Terakhir, pesan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa watak seorang muslim rubanun billahi ursanun billah. Jika malam taubahnya seperti rahim dan bila siang sungguh bagaikan singa. Maksudnya apa? Seorang muslim dia 100% tubuhnya, fisiknya dikerahkan, mengerahkan segenap potensi, bersifat peluh, berkuat, ringan untuk bekerja dan berusaha, ringan melakukan aktivitas. Dan hati 100% dijadikan tempat untuk bertakarub kepada Allah. Jadi kata untuk bertakarub kepada Allah, sehingga ada keseimbangan dalam hidupnya, lahir batinnya, dohir batinnya, dunia akhiratnya dia jalankan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan upaya yang singkat ada sedikit yang bisa kita ambil sebagai manfaat, sehingga kita bisa terus mengasah diri hati kita untuk menjadi insan-insan unggul yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, uswatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayuhan nas, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa ghafurul munzilin. Rabbana fa'al bainana wa bain ma'mumina bil haqqi wa ghafurul fatihin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra ahzai wa la maftunin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya kafi al-himma, Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya rafi al-darajat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma ya mujib al-da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi wa ihsan wa ita'i wa ya'lamu wa astaghfirullah li wa lakum.